Baik, halo semuanya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai identitas trigonometri, perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Jadi pada video ini saya tidak membahas mengenai penjabaran rumus ya, dari mana rumus ini datangnya, tapi saya akan lebih menyinggung mengenai penggunaan rumus ini dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, yang pertama untuk identitas perkalian sinus dan kosinus sebagai sesuai dengan judul ya. Jadi di sini bentuk trigonometri yang digunakan yaitu adalah sinus dan kosinus saja ya. Jadi untuk perkalian sinus dan kosinus ada 4 bentuk, ini sin alfa cos beta, cos alfa sin beta, cos alfa cos beta, dan sin alfa sin beta. Oke, ini bisa rumusnya di screenshot saja. Saya akan lanjut ke identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk penjumlahan atau selisih ini, jadi ada 4 bentuk ya. Pertama, sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, dan cos kurang cos. Jadi untuk sudutnya ini kan hanya simbol ya, kita bisa ganti dengan VQ, alfa, beta, dan lain-lain. Oke, saya akan lanjut ke contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama ya. Nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut ke bentuk penjumlahan atau selisih trigonometri. Jadi kalau kita lihat ini soalnya 2 sin 7x kali cos 3x. Ya, jadi ini adalah bentuk perkalian. Jadi kita bisa lihat kembali ke rumus yang ada di slide sebelumnya. Jadi ini sesuai dengan bentuk sin alfa cos beta dengan 7x ini sebagai alfa. Dan 3x ini sebagai betanya ya. Kita tinggal gunakan rumus ini ya, sin alfa cos beta. Nah, untuk 2 di depan ini koefisiennya, kita tulis saja di depan ya, sehingga dia menjadi 2 dikali setengah, baru masuk ke rumus ini ya, setengah, kemudian sin alfa tambah beta, berarti sin 7x ditambah 3x ditambah sin alfa kurang beta, berarti 7x kurang 3x. Oke, 2 kali setengah, ini kita kalikan hasilnya 1 ya. Jadi saya tidak tulis lagi 1, sehingga kita langsung dapat hasilnya ini adalah sin 10x ditambah sin 4x. Oke, sampai sini saja. Bentuk perkalian ini sudah berubah ke bentuk penjumlahan ya. Oke, ini untuk contoh soal nomor 1. Sudah kita dapatkan hasilnya. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2. Jadi, nyatakan bentuk perkalian trigonometri ya, masih setipe dengan contoh soal pertama. Cuma kita lihat bentuknya di sini adalah sin kali sin ya. Jadi kita gunakan rumus yang bersesuaian ya. Kita cari rumus sin kali sin. Oke, jadi sin alfa kali sin beta. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Dengan 2x sebagai alfa. Tunggu sebentar. 2x sebagai alfa dan 6x sebagai betanya. Jadi ini kita seperti tadi, negatif 8-nya kita taruh saja di depan, baru kita masuk ke rumus ini ya. Dikali negatif setengah, dalam kurung, cos alfa tambah beta, berarti 2x plus 6x. Dikurangi cos alfa kurang beta, 2x kurang 6x. Sehingga ini kita kalikan negatif 8 dengan negatif setengah, kita dapat 4 ya. Cos 8x dikurangi cos 2x kurang 6x menjadi negatif 4x. Oke. Nah, sampai di sini kita perhatikan dulu cos ini ya, karena cos ini sudut negatif, ingat sifat cos sudut negatif ya. Cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa.
Nah, kalau sin sudut negatif, dia akan menjadi negatif sin alfa. Jadi ini perlu diingat ya. Sifat ini untuk cos dan sinus sudut negatif. Jadi beda ya. Untuk cos dia menjadi cos alfa, sedangkan untuk sin negatif alfa dia menjadi negatif sin alfa. Sehingga soal ini bisa menjadi cos 8x kurang cos 4x. Jadi part ini kalau kita mau kalikan ke dalam dengan sifat distributif bisa menjadi 4 cos 8x kurang 4 cos 4x. Oke. Ini ya untuk soal nomor 2. Ini hasil untuk soal nomor 2. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke contoh soal nomor 3. Ini nyatakan penjumlahan atau selisih trigonometri berikut ke bentuk perkalian trigonometri. Jadi kalau kita lihat ini bentuk sin kurang sin. Kita akan gunakan rumus yang bersesuaian. Sin P kurang sin Q dengan kita tentukan dulu yang mana P, yang mana Q ya. Jadi sudah jelas yang di depan ini sebagai P, 3X-nya P, dan 5X sebagai Q. Nah, kita tinggal gunakan rumusnya saja. Sehingga ini kita dapatkan 2 cos P tambah Q berarti 3X plus 5X dibagi 2 dikali sin P kurang Q berarti 3X dikurangi 5X per 2. Oke, berarti kita dapatkan 2 cos 8X bagi 2, kita dapatkan 4X. Kemudian sin 3X kurang 5X itu adalah negatif 2X, dibagi 2 adalah negatif X. Oke, sampai di sini ingat sifat yang tadi yang saya sudah jelaskan juga di soal berikutnya untuk sin sudut negatif ya. Sin negatif alfa itu kan bisa dijabarkan menjadi negatif sin alfa. Sehingga untuk dari sini ya lanjutannya kita bisa rubah sinnya menjadi 2 cos 4x dikali negatif sin x. Oke, negatif satunya ini kita kalikan dengan 2 yang ada di depan. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 cos 4x kali sin x. Oke, ini ya untuk contoh soal nomor 3 ini hasilnya. Saya lanjut. Untuk contoh soal nomor 4, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai bentuk trigono berikut. 4 cos 75 derajat kali cos 15 derajat. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk perkalian cos kali cos. Oke, ini dia ya, kita gunakan rumus ini dengan alfanya adalah 75 derajat dan betanya adalah 15 derajat, sehingga kita dapatkan hasilnya ini 4-nya kita tulis saja di depan, baru kita masuk ke rumus. Setengah dikali cos 75 derajat tambah 15 derajat ditambah cos 75 derajat kurang 15 derajat. Oke. 4 kali setengah, ini kita dapatkan 2. Kemudian 75 tambah 15, itu adalah 90, cos 90 derajat. Ditambah 75 kurang 15. 60 tambah cos 60 derajat. Oke, sampai di sini kita tinggal substitusi. Nilai cos 90 itu adalah 0. Kemudian cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, jadi 2 dikali 0 tambah setengah adalah setengah. Jadi hasil untuk soal ini adalah sama dengan 1 ya. Oke, ini cara pengerjaan untuk soal nomor 4. Oke, saya lanjut. Baik, contoh soal nomor 5. Tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai bentuk trigono berikut. Sin 15 derajat ditambah sin 105 derajat. Oke, jadi ini bentuk penjumlahan sin alfa tambah sin beta ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Atau
sin P tambah Q ya. Jadi karena di rumus kita sudah menggunakan P dan Q. Oke, kita tinggal gunakan sesuai dengan rumus dengan P itu adalah 15 derajat. Ini P, atas 5 derajat ini adalah Q. Sehingga hasilnya adalah 2 sin P tambah Q per 2. 15 tambah 105 bagi 2. Dikali cos 15 kurang 105 bagi 2. Oke, jadi kita dapatkan 2 sin 120 bagi 2 itu adalah sin 60 derajat. Kemudian dikali cos 15 kurang 105 itulah negatif 90. Kita bagi 2, negatif 45 ya. Oke, nah menggunakan sifat cos sudut negatif yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya, kita bisa ubah ini jadi cos 45 derajat. Oke, nah sampai sini kita tinggal substitusi saja ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Tinggal kita kalikan semua ya. Saya coret nih, akar 3 kali akar 2, akar 6, berarti hasilnya adalah setengah akar 6. Oke, ini ya untuk soal nomor 5. Saya lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir ya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari ini ya. Untuk X dari 0 sampai 360 derajat. Oke, jadi untuk soal ini adalah kombinasi dari rumus identitas penjumlahan bentuk sinus dan kosinus dengan persamaan trigonometri yang sudah kita pelajari di bab-bab awal ya. Nah, kita akan jabarkan dulu karena ini bentuknya sin tambah sin dengan rumus sin P tambah sin Q dengan X plus 210 derajat itu sebagai P-nya dan X kurang 210 derajat ini sebagai Q. Kita jabarkan dulu ya, yang ruas kiri ini. Sehingga ini akan menjadi 2 sin P ditambah Q, berarti X plus 210 ditambah X kurang 210. Oke. Dibagi 2. Oke. Kemudian cos P kurang Q. Berarti ini akan menjadi X plus 210 derajat dikurangi X kurang 210 derajat dibagi 2. Ini sama dengan setengah akar 3 ya. Kita tulis saja setengah akar 3-nya di kanan. Kemudian ini hasilnya adalah 2x 210 kurang 210 habis ya. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. Oke. Kemudian untuk hasil yang di sebelahnya, oke, ini cos x dikurang x habis ya. Kemudian 210 dikurangi negatif 210 menjadi 420. Kemudian bagi 2 ya, hasilnya adalah 210 lagi ya. Sama dengan setengah akar 3. Oke, sampai di sini kita tinggal rubah ya. Cos 210 derajat ini berapa? Jadi cos 210 derajat adalah nilai cos 30 yang ada di kuadran 3 ya. Jadi bernilai negatif, nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Oke, sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian sampai di titik ini, saya kalikan ya.
2 dengan negatif setengah akar 3. Sehingga sisa negatif akar 3 saja. Kemudian sin X sama dengan setengah akar 3 dibagi negatif akar 3. Oke, ini bisa dicoret. Sehingga, saya lanjutkan di sini ya. Sin X sama dengan sin X sama dengan negatif setengah. Oke, sampai di sini kita sudah kebentuk persamaan trigono ya. Kita bisa tentukan nilai X-nya. Itu adalah sin X sama dengan sin yang bernilai negatif setengah, itu adalah sin 210 bisa kita gunakan ya. Oke. Sehingga atau ini untuk kuadran 3, di kuadran 4 kita dapatkan sin 360 kurang 30 ya. Yaitu adalah sin 330 derajat. Oke, saya lupa menjelaskan di mana dapat sin 210 ini ya. Jadi sin itu negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Ini sudah saya jabarkan kuadran 4-nya. Di kuadran 3 menggunakan 180 ditambah alfa. Alfa di sini adalah 30. Kenapa 30? Karena sin 30 itu nilainya setengah. Kita mencari di mana nilai sinnya itu negatif setengah, yaitu di kuadran 3 dan 4. Kita gunakan 180 tambah 30 derajat. Oke, konsep ini sudah saya jelaskan juga di video saya yang sebelumnya ya, mengenai persamaan trigonometri lanjutan. Oke, jadi HP-nya kita dapatkan adalah 210 derajat dan 330 derajat. Oke, ini hasil untuk contoh soal nomor 6. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai materi ini. Saya harap bermanfaat dan bisa digunakan untuk membantu pembelajaran. Sekian dan terima kasih.